Ngomong-ngomong soal sembah menyembah, seharusnya yang terbesit di pikiran manusia adalah menyembah Tuhan yang dipercayai dalam bentuk zat, dewa-dewi, maupun bentuk Tuhan lainnya. Bentuk-bentuk Tuhan yang kita sembah yang tentunya bentuknya berbeda dengan kita sebagai manusia dan tentu berbeda dengan barang-barang di sekitar kita. Tapi ternyata ada loh sekelompok manusia yang menyembah barang-barang dan hewan yang ada di sekitar kita selain bentuk-bentuk Tuhan yang sudah kita kenal saat ini. Ada yang nekat menyembah kambing berwajah manusia, daging asap, sampai boneka Barbie. Penasaran kan? Aneh juga kenapa mereka menyembah barang-barang itu. Nah, untuk tahu penjelasannya simak video ini sampai habis dan share opini kalian di kolom komentar ya mengenai sesembahan orang-orang ini. Yang pertama adalah sesembahan berupa kambing yang berwajah manusia. Fenomena alam satu ini terdengar mustahil tapi benar adanya. Fenomena ini memang sangat aneh tapi juga seram ketika kita melihat sendiri penampakan hewan satu ini. Kambing yang terlahir dengan wajah mirip manusia ini sangat menghebohkan warga Rajasthan, India. Dilansir dari The Sun, hewan yang lahir dengan struktur wajah mirip manusia ini memiliki ekspresi sedang marah dan sedih. Selain itu, hewan ini memiliki bentuk telinga yang mirip anjing. Aneh banget ya. Tapi menurut seorang pakar biologi, anak kambing yang bentuk tutup aneh ini merupakan hasil dari mutasi genetik yang bernama Cyclopia. Cyclopia adalah sebuah kecacatan bawaan yang sangat langka. Cyclopia ini terjadi karena adanya kegagalan gen yang seharusnya menciptakan struktur wajah yang pas dan simetris. Namun bukannya langsung dimasukkan ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut, warga Rajasthan malah menganggap bahwa kambing ini merupakan perwujudan dewa mereka. Mereka percaya bahwa kambing ini adalah dewa mereka yang menyamar, karena itulah mereka menyembahnya. Ada-ada saja ya. Tapi bagaimanapun keputusan mereka, kita wajib menghargainya. Selanjutnya adalah menyembah teko. Yap, teko yang biasa kita akali untuk menuangkan air dan minuman lainnya ini juga menjadi Tuhan untuk suatu kelompok loh. Kelompok ini mengaku menyembah sebuah teko raksasa yang ada di Malaysia. Berita ini bermula ketika seorang mantan nakoda yang bernama Roslan Abdul Rahman mengaku bahwa dia Nabi Khidir dan mendapat untuk menyembah sebuah teko raksasa dan melakukan beberapa ritual aneh. Sekte yang dianggap sesaat ini ditulis di halaman resmi BBC pada tanggal 4 Mei 2005. Namun terlepas dari Roslan Abdul Rahman yang mempopulerkan penyembahan teko ini, sebenarnya adalah pemimpin aliran sesat yang dinamakan Kerajaan Langit yang dipimpin oleh Arifin Muhammad. Arifin yang merupakan pemimpin dari kelompok Kerajaan Langit ini mulai menggaungkan aliran ini sejak tahun 1980-an. Sosok yang dikenal dengan sebutan Ayah Pin ini mulanya mengaku pernah bertemu dengan sosok yang sangat saleh datang kepadanya saat sedang sakit-sakitan. Dan dari situ ia memberitahu tetangga dan orang-orang terdekatnya bahwa ia baru saja bertemu dengan utusan Tuhan. Sejak saat itu Ayah Pin menyebarkan aliran sesat ini ke pengikutnya. Ia mengajarkan ajaran perennial atau ajaran yang menggabungkan beberapa ritual keagamaan menjadi satu. Di dalam ajaran itu, ia menggabungkan ritual dan pengakuan akan Yesus, Nabi Muhammad, Siwa, dan Buddha secara bersamaan. Karena itulah, pengikut Kerajaan Langit terbiasa datang ke masjid, kuil, dan gereja. Namun salah satu ritual teraneh adalah berkaitan dengan teko raksasa ini. Para pengikut Ayah Pin terlihat mengelilingi teko raksasa ini sambil melakukan beberapa ritual aneh sebagai lambing puji syukur karena mereka diberikan rezeki yang mengucur dari surga. Berikutnya adalah Pranshu, seorang anak kecil asal India. Menurut penuturan masyarakat setempat, mereka menyembah Pranshu karena Pranshu mirip dengan dewa Ganesha yang mereka sembah. Bocah yang bernama Pranshu ini sebenarnya mengidap penyakit langka yang merubah struktur wajahnya yang terbilang cacat. Namun karena kecacatannya membuat bentuk wajahnya mirip dewa Ganesha, orang-orang di sekitarnya malah menyembahnya karena penyakit yang dideritanya. Pranshu memiliki dahi yang besar dan mata yang sipit. Jika dilihat dari samping, memang bentuk wajah ini ada kemiripan dengan dewa Ganesha yang memiliki kepala gajah dan tubuh manusia. Hanya saja Pranshu tidak memiliki belalai dan telinga yang lebar. Para warga yang menganggap bocah ini memiliki kekuatan magis langsung menyembahnya dengan cara sujud di hadapan Pranshu. Setiap hari Kamis, Pranshu akan duduk di halaman luar kuil yang ada di desanya dan membiarkan orang-orang memuja dan menyembah dirinya. Awalnya banyak orang-orang yang skeptik, namun meskipun mereka menyangkal ada perwujudan dewa dalam diri seorang bocah, tetap saja sebagian besar dari mereka akhirnya ikutan menyembah. Salah satunya adalah Jaswinder, seorang warga desa tetangga yang awalnya tidak percaya. Tapi saat melihat langsung, ia yakin bahwa Pranshu memang perwujudan dari dewa Ganesha dan ia pun ikut menyembahnya. Selanjutnya adalah motor, sebuah kendaraan yang bisa memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat ini yang ternyata juga disembah sebagai Tuhan oleh beberapa kelompok manusia.
Memang terdengar aneh karena motor ini seharusnya menjadi alat transportasi, bukan tempat meminta dan menyembah, bukan? Tapi begitulah yang terjadi. Di salah satu kuil di India, ada sebuah kuil yang khusus dipakai untuk memuja sebuah sepeda motor yang terlihat sudah usang. Kisah mengapa sepeda ini bisa disembah warga bermula tahun 1991, di mana Om Banaji, seorang warga India, sedang mengendarai sepeda motor miliknya yang diberi nama peluru ini. Suatu ketika, Om Banaji mengalami kecelakaan yang parah. Untuk keperluan mengusut kecelakaan tersebut, polisi akhirnya mengamankan sepeda motor untuk diinvestigasi. Namun entah apa yang sudah terjadi, sepeda motor itu kembali ke lokasi kecelakaan keesokan harinya. Polisi kembali mengambil semua sepeda motor itu dan mengamankannya dengan cara memasang rantai dan menggosongkan tangki bensin. Dari cara ini, mustahil motor ini bisa berjalan lagi dan kembali ke lokasi semula. Tapi lagi-lagi si sepeda motor ini kembali ke lokasi tempat kecelakaan. Dan dari kejadian tidak masuk akal ini, para warga percaya bahwa ada sesuatu dalam motor ini. Dan untuk menjaga keselamatan warga sekitar dari pelancong yang lewat di depan tempat lokasi kejadian, para warga pun menaruh bunga, tali, shell, dan segala jenis sesajen untuk menyembah motor ini. Selanjutnya adalah daging asap. Kalian tidak salah dengar, daging asap yang terdengar lezat dan membuat kita lapar ini ternyata disembah oleh beberapa orang. Di daerah Las Vegas, ada sekelompok orang yang menganggap daging asap atau bacon ini merupakan Tuhan. Mereka beramai-ramai menyembah daging asap ini di sebuah gereja khusus untuk menyembah daging asap. Seperti halnya gereja lain pada umumnya, gereja bacon atau gereja daging asap ini dipakai untuk beberapa acara sakral seperti pernikahan, pemakaman, serta pembaptisan atas nama daging asap. Saat ini gereja sudah memiliki lebih dari 4.000 anggota yang menjadi anggota resmi mereka. Untuk mendaftar menjadi anggota gereja itu, orang-orang harus mendaftarkan diri mereka dari sebuah website yang sudah disediakan. Gereja bacon ini tidak hanya menjadi tempat yang sakral bagi para pemeluknya, tapi di gereja inilah para anggota bisa bertemu Pangmaster General dan Bacon Prophet atau Nabi Daging Asap. Pendirian gereja dan proses penyembahan Tuhan mereka ini dianggap sesat dan bentuk penghinaan terhadap agama. Pendiri dari organisasi ini adalah seorang ateis yang bernama John Whiteside yang berasal dari Las Vegas yang sudah mendirikan gereja daging asap ini tahun 2010. Setelah diusut kasusnya, Whiteside akhirnya mengaku bahwa pendirian gereja daging asap ini hanyalah main-main dan didasari oleh bentuk balas dendam yang ia terima dan hasil diskriminasi terhadap para ateis di tempatnya. Manpreet Singh. Selanjutnya adalah Manpreet Singh, di mana Manpreet Singh merupakan seorang pria pendek berusia 21 tahun dan dianggap dewa oleh manusia-manusia di sekitarnya. Manpreet Singh, seorang pria asal Punjabi, India ini sebenarnya terlahir dengan kondisi genetika yang tidak normal. Untuk pria yang berusia 21 tahun, Manpreet memiliki tubuh setinggi 58,4 cm saja. Kondisi ini membuat tinggi badannya hanya setinggi anak usia 6 tahun. Namun warga sekitar menganggapnya sebagai manusia pembawa berkat. Manpreet pun disembah seperti dewa dan ada saja orang yang datang padanya setiap hari untuk menyembah. Dilansir dari Daily Mail, orang tua Manpreet awalnya melihat anaknya tumbuh dengan normal. Namun saat berusia 6 tahun, pertumbuhan Manpreet terhenti dan keluarganya tidak pernah punya biaya untuk memeriksakan kondisi Manpreet. Menurut salah satu dokter yang melihat keadaan Manpreet ini, kondisi laki-laki yang baru menginjak dewasa mungkin berhubungan dengan tiroid yang akhirnya mempengaruhi hormonnya. Berikutnya adalah fenomena menyembah pohon. Bagi masyarakat Indonesia, mungkin tradisi menyembah pohon ini sudah dikenal oleh nenek moyang sebagai salah satu ritual dari kepercayaan animisme. Teknik penyembahan ini adalah salah satunya dilakukan oleh sekelompok orang yang tinggal di desa terpencil di Rusia. Uniknya di pohon yang mereka sembah ini tergambar jelas wajah Yesus dan murid-muridnya. Rupanya kelompok manusia ini mengaku menganut agama Kristen sebenarnya. Dilansir dari Daily Mail, awalnya warga di desa yang bernama Burmbakino ini tiba-tiba mendapati gambar Yesus dan murid-muridnya yang berkumpul jadi satu di bawah sebuah lengkungan yang mirip dengan gereja. Seluruh warga desa tidak tahu siapa yang menggambarnya karena tak kunjung dapat pelakunya. Akhirnya mereka yakin bahwa gambar di pohon itu memang kehendak Tuhan. Akhirnya mereka pun menyembah pohon tersebut. Selanjutnya adalah kelompok manusia menyembah boneka Barbie. Ini bukan berita hoax ya. Tapi di sebelah selatan Pulau Ubin, Singapura, ada sebuah kuil yang khusus digunakan untuk menyembah boneka Barbie. Yap, boneka yang biasa dipakai untuk menjadi mainan anak-anak perempuan ini digunakan sebagai berhala yang paling unik untuk disembah. Para peziarah yang yakin dengan penyembahan boneka Barbie ini sangat percaya bahwa boneka Barbie yang mereka sembah ini memiliki kekuatan supernatural yang tidak dimiliki oleh manusia.
Saat menyembah, para peziarah akan mempersiapkan beberapa benda persembahan untuk mempercantik sang Barbie seperti gelang, kalung, serta perhiasan lainnya. Seperti halnya Barbie lain, di sekitar Barbie yang disembah ini, kamu akan menemukan kuteks, parfum, kosmetik, dan lipstik, serta kosmetik lainnya yang diberi oleh peziarahnya. Awal mula adanya kuil ini adalah karena seorang laki-laki yang mimpi bertemu perempuan Kaukasia, mimpi bertemu boneka Barbie yang menyuruhnya pergi ke toko mainan dan membeli boneka Barbie untuk diletakkan di atas altar kuil. Meski awalnya dianggap sebagai bunga tidur, tapi laki-laki percaya itu bukan sekedar mimpi ketika keesokan harinya ia menemukan sebuah toko mainan yang sama persis dengan yang dia impikan. Bahkan lokasi rak boneka yang dibelinya pun juga sama-sama persis. Akhirnya ia pun melakukan hal yang sama dengan mimpinya dan menyembah boneka itu. Selanjutnya adalah menyembah komet. Fenomena unik ini bermula dengan sebuah peristiwa jatuhnya komet Hale-Bopp yang melewati bumi tahun 1997. Pada tahun itu entah apa alasan pastinya, tapi ada sekelompok masyarakat yang percaya bahwa jiwa mereka akan mencapai pesawat alien yang mengikuti komet tersebut. Namun anehnya, syarat agar jiwa mereka diajak si komet adalah dengan melakukan aksi bunuh diri. Mereka bunuh diri dengan cara menaruh plastik di kepalanya agar mereka tidak dapat bernafas hingga lemas dan tak bernyawa. Ada-ada saja ya kepercayaan orang soal komet dan pesawat alien ini. Berikutnya adalah menyembah toilet, dan sepertinya objek sesembahan yang satu ini paling aneh deh dari 9 lainnya tadi. Tentu kepercayaan ini terkesan jorok ya, karena seperti yang kita tahu, toilet adalah tempat kita membuang kotoran. Tapi nyatanya di sebuah desa terpencil di India, ada sekelompok warga yang menganggap toilet ini adalah dewa mereka. Mereka menyembah, memuji, dan menganggap toilet ini adalah benda suci dan layak disembah seperti mereka menyembah dewa mereka. Sebenarnya toilet ini merupakan sumbangan toilet yang diberikan oleh pemerintah Gangga. Pemerintah membuatkan toilet untuk warganya dalam rangka penyediaan 6 juta toilet baru untuk daerah pedesaan di seluruh pelosok negeri. Upaya pemerintah ini dilakukan untuk membuat masyarakat mereka lebih terjamin kesehatan dan kebersihannya, dan kini mereka punya toilet. Tapi ya, apa daya, masyarakat malah menghias toilet yang baru mereka dapat dengan berbagai bunga-bunga warna-warni. Bahkan menyediakan sesajen berupa pisang dan kelapa, serta secangkir sindur yang merupakan bagian penting untuk dewa saat melakukan upacara keagamaan. Kalau sampai di level ini, no comment deh. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Share di kolom komentar ya.